Jika kamu ada rencana ingin menikahi seseorang wanita, maka tolong dengarkan video ini baik-baik. Karena dalam video ini kita akan membahas tentang 6 tipe wanita yang tidak baik untuk dijadikan pasangan hidup menurut pandangan Islam. Dan pembahasan ini bersumber dari kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan jika kamu masih nekat memaksakan diri untuk menikahi wanita yang dengan karakter seperti ini, maka jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari jika rumah tangga kamu akan berantakan dan jauh dari kata kedamaian. Dan ada juga yang lebih parahnya lagi, menikahi wanita dengan hanya berlandaskan alasan cinta semata. Jadi apa saja sih 6 tipe wanita yang tidak baik untuk dinikahi tersebut? Oke, langsung saja kita masuk ke tipe yang pertamanya, adalah al-ananah. Karakter wanita seperti ini bisa diartikan juga sebagai wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Jadi wanita pengeluh ini akan selalu membalut kepalanya dengan perban, yang seolah-olah selalu ada saja masalah dalam kehidupannya. Jika kamu menikahi wanita seperti ini, maka itu sama saja kamu menikahi wanita yang sedang sakit, atau bahkan yang sedang berpura-pura sakit. Ia tidak akan pernah melihat apapun kebaikan dari suaminya. Nah, sedangkan karakter wanita yang mengadu ini akan berpotensi merusak hubungan kita dengan keluarga, bahkan dengan teman atau bahkan sahabat kita. Kepuasan wanita pengadu ini terletak pada ketika dia bisa membicarakan semua tentang keburukan kita dan aib pribadi kita kepada orang lain. Oleh karena itu, mustahil rasanya jika kita mendapatkan keluarga yang sakinah dan mawaddah ketika kita memiliki pasangan hidup yang seperti ini. Oke, itu tipe pertama. Kemudian masuk ke tipe wanita kedua yang tidak baik untuk dinikahi, adalah al-mananah, yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan masa lalunya yang pernah dia lakukan, baik itu kebaikan kepada suaminya atau kepada orang lain yang pernah dia lakukan. Nah, dalam banyak contoh kasus, biasanya cekcok dalam rumah tangga itu terjadi ketika suami sebagai kepala rumah tangga ingin menentukan sebuah kebijakan. Oke? Nah, sedangkan si istri ini dia tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Maka disitulah dia pun mulai mengungkit-ungkit kebaikan masa lalunya. Ia menjadikan kebaikan masa lalunya sebagai pedang untuk membenarkan semua kemauannya. Maka wanita seperti ini sulit sekali untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, jika kamu menikahi wanita yang seperti ini, maka akan jauh dari yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian tipe wanita ketiga yang tidak baik untuk dinikahi adalah al-hannanah. Jadi wanita seperti ini yaitu memiliki sifat suka membanding-bandingkan kita dengan masa lalunya. Oke? Contohnya nih, ketika dia tidak sependapat dengan sesuatu hal dengan kita, maka dia selalu membandingkan kita dengan masa lalunya. Entah itu membandingkan kita dengan mantan pacarnya atau dengan orang lain. Yang itu sangat-sangat menginjak-injak harga diri kita sebagai seorang lelaki dan sebagai pemimpin rumah tangga. Maka, jika wanita yang sangat dekat dengan kamu saat ini memiliki sifat dan karakter seperti ini, maka sebaiknya tinggalkan. Walaupun kita tahu tidak akan pernah ada wanita yang sempurna di dunia ini, tetapi kita harus bisa sadar juga bahwa ada kekurangan yang bisa kita terima dan ada kekurangan yang tidak bisa kita terima. Dan wanita yang memiliki sifat buruk suka membanding-bandingkan ini, maka itu adalah kekurangan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Maka tinggalkan sekarang juga. Oke, sekarang kita masuk ke tipe keempat, wanita yang tidak baik untuk dinikahi, adalah al-handakah, yaitu wanita yang memiliki sifat selalu memandang tajam segala sesuatu dengan matanya. Nah, sebenarnya ini adalah kata kiasan saja. Yang dimaksud dia selalu memandang tajam itu adalah dia tidak ada kontrol dalam dirinya terhadap sesuatu yang dianggapnya menarik. Contohnya nih, ketika dia sedang jalan di mall, dia melihat tas yang terpajang di etalase toko, maka dia pun langsung tertarik dan harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kemudian di jalan pulangnya, dia pun melihat ada iklan iPhone terbaru yang sudah rilis, maka dia pun harus memiliki iPhone itu juga. Nah, wanita yang seperti ini tidak ada kontrol dalam dirinya terhadap segala sesuatu yang membuatnya tertarik, maka itu akan membuat suaminya sangat terbebani. Jadi yang namanya nafsu itu tidak akan pernah mengenal kata puas, bagaimanapun cara kita untuk memenuhinya. Dan sekaya apapun kita, jika wanita kita memiliki sifat seperti ini, maka akan ada saatnya kita merasa terbebani untuk memenuhi segala keinginannya. Oke? Jadi itulah pemicunya nanti akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Sekarang kita masuk ke tipe kelima, wanita yang tidak baik untuk dinikahi, adalah
al-barakah. Wanita al-barakah ini memiliki dua makna, yaitu pertama, wanita yang terlalu berlebihan dalam merias dirinya. Itu makna pertamanya. Jadi setiap harinya dia selalu sibuk untuk merias dirinya sehingga melalaikan tugasnya sebagai seorang wanita atau sebagai seorang istri. Yang seharusnya tugasnya mengurusi anak, tapi dia malah sibuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Walaupun tujuannya merias diri itu untuk memanjakan mata suaminya, tetapi jika hal tersebut dilakukan terlalu berlebihan dan melalaikan tugasnya, maka itu tidaklah merupakan hal yang baik. Kemudian makna kedua dari al-barakah ini adalah suka mengurung diri dan tidak mau makan. Nah, maksudnya itu adalah wanita yang dikit-dikit itu ngambek dan suka mengurung dirinya seperti anak kecil pada umumnya. Maka bisa dibayangkan bagaimana rumah tangga kita nanti jika kita hidup serumah dengan wanita yang seperti ini, dikit-dikit ngambek dan suka mengurung dirinya. Oke, itu yang kelima. Sekarang kita masuk ke tipe yang keenam dan terakhir. Wanita yang tidak baik untuk dinikahi adalah al-syadakah, yaitu wanita yang terlalu banyak bicara, khususnya bicara dalam hal-hal yang negatif. Segala macam hal dalam diri suaminya bisa dia komentari. Bukannya komentar yang membangun, namun justru komentar yang menjatuhkan dan tidak bermanfaat. Nah, jika sudah begini, maka akan semakin mempersulit keadaan si suami nantinya. Karena apapun itu yang suaminya lakukan akan jadi sasaran empuk komentar pedas dari istrinya. Oke, itulah 6 sifat atau 6 tipe wanita yang tidak baik untuk dinikahi menurut pandangan Islam dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi. Tapi jika kamu masih kekeh untuk menikahi wanita seperti itu, maka kamu harus siap menerima segala konsekuensinya nanti. Dan jangan sampai pernah ada penyesalan di kemudian hari dalam diri kamu, karena dari awal kamu sudah siap menerima segala kepribadian dan segala sifatnya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan ini, khususnya bagi teman-teman yang ingin menikah. Oke, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.